Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي الهادي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اشرح لنا الصدور وبارك لنا في الأمور وضاعف لنا الأجور وأرخل عيوبنا الستور واختم أعمارنا بالحسنى. اللهم اهدنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا وأحبابنا وأصدقائنا وأقرباءنا وجلساءنا ومعارفنا وطلابنا وجيراننا اللهم جميع المسلمين لأحسن الأخلاق وأوسع الأرزاق وأناء العيش وأطهر القلوب وأخلاص الأعمال وأفضل الأحوال، فإنه لا يهدي لها إلا أنت، واصرف عنا وعنهم سيئها فإنه لا يصرف عنا وعنهم سيئها إلا أنت. Kita muliakan alim ulama, kemudian pengurus atau takmir Masjid Agung Al-Hidayah Moratiweh, dan hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita bisa masih bernapas dan normal, artinya dalam pernapasan. Terlalu ancap bernapas sakit juga, kada kawa bernapas sakit juga. Normal di dalam bernapas, masih hidup, masih bernapas, sehingga kita bangun dan berkumpul pada subuh ini di Masjid Al-Hidayah. Yaitu dalam rangka sembahyang subuh berjamaah dan kajian atau pelajaran pada hadis Buldaniyah. Kota ke-16 adalah kota Pasuruan. Kota ke-16 dari sekian kota yang kita masuki dalam rihlah thalabil hadis adalah kota Pasuruan. Dari hadis Ali Husain bin Ali radhiyallahu anhu, dakhaltu Pasuruan mudiriyah, yani hiya mudiriyah kabirah fi Jawa Syarqiyah, qasidan baita Sayyid Al-Jalil Ahmad Ibn Idrus Al-Habsyi hafizahullah ta'ala marratain falam attafiq bihi. Kita berkunjung ke Pasuruan beberapa kali, 2 kali mencari Habib Ahmad bin Idrus Al-Habsyi, tapi kada ketemu. Fastajaztuhu telefonian bistid'ai Najli Syarif Husain fa'ajazani ammah wa arsala najluhu al-mazkur li video fi kalam Sayyid al-mazkur
ذكر في أن فضيلته يروي من الأجلاء الأعلام أبويا سيد محمد بن علاوي المالكي والحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف والحبيبين سالم والحسن الشاطرين وغيرهم. أنبأني السيد الجليل أحمد بن عدروس الحبشي عن شيخي بأسانيدهم إلى الإمام مالك في الموطأ كتاب الصدقة مرسلا عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطوا السائل وإن جاء على فرس. وبه إلى الإمام أحمد في مسنده مسند أهل البيت عن فاطمة بنت حسين بن علي عن أبيها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق وإن جاء على فرس. وبه إليه عن علي بن حسين عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء tarkuhu ma la ya'nihi, hadisun hasan. Yaitu dari Habib Ahmad bin Idrus Al-Habsyi, murid daripada Al-Imam Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dan lainnya, dengan sanad mereka sampai kepada Imam Malik dan Imam Ahmad. Imam Malik dalam Muwatta dan Imam Ahmad dalam Musnad. Imam Ahmad itu sampai kepada Sayyidina Husain bin Ali. Nah, Husain bin Ali ini itu cucu Rasulullah SAW. Adalah beliau, artinya berjumpa masa hidupnya Rasulullah SAW walaupun lagi halus. Nah, itu bahwa beliau dengan kakak Sidin itu Sayyidina Hasan berjumpa masa hidup Nabi waktu lagi halus, dan dilajari oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa perkara atau beberapa hadis. Di antaranya yaitu tidak halalnya zakat diterima oleh keluarga Nabi. Itu dari Sayyidina Hasan. Adapun hadis daripada Sayyidina Husain, itu Nabi melajari anak atau cucu ini bersedekah walaupun lagi halus. Jadi lagi halus-halusan supaya tarah. Jadi lagi halus, Nabi melajari cucu Sidin itu bersedekah. Yaitu bagaimana pendidikan yang Nabi ajarkan kepada anak-anak. Selain daripada mengajarkan sembahyang pada usia 7 tahun, kemudian mengajarkan belajar mengaji Al-Quran pada usia anak-anak juga. Hal terpenting Nabi ajari juga anak-anak, yaitu memberi atau bersedekah, sehingga semacam diwajibkan Nabi kepada keluarga Nabi, kepada cucu Sidin, memberi. Nah, walaupun yang meminta ini orang kaya. Jadi Nabi membiasakan, mewajibkan cucu beliau memberi, mesti memberi bila orang meminta, walaupun sugih yang memintainya. Sebaliknya Nabi mengajari cucu Sidin kada boleh meminta. Nah, ini daripada sifat daripada ahlul bait Nabi SAW, kada boleh meminta dalam hal ini zakat. Maka dalam hadis sahih
Bukhari atau Muslim bahwa adalah Sayyidina Hasan ini menyuap satu suap daripada kurma. Di muntung sudah, di mulut sudah kurmanya ini oleh Sayyidina Hasan. Ketahuan oleh Nabi, diambil, dicaluk oleh Nabi kurma yang di dalam mulutnya Sayyidina Hasan tadi. Maka Nabi bersabda, la tahillu zakatu li ali Muhammadin, la tahillu sadaqatu, kalimatnya ini, la tahillu sadaqatu li ali Muhammadin, keluarga Nabi Muhammad, ahlul bait Nabi Muhammad tidak halal memakan sedekah, menerima sedekah, menerima zakat. Mestinya keluarga Nabi ini berzakat. Nah, bagaimana setelahnya pelajaran Rasulullah SAW kepada anak-anak ya seusia Hasan dan Husain yang masih kecil. Nabi melajari kada boleh meminta kepada orang, kada boleh juga memakan, mengambil apalagi memakan artinya kan mengambil dan memakan, yaitu harta zakat, harta sedekah. Nah wajib kada boleh, nah sunat boleh aja bang. Tapi apalagi ya maksudnya. Jadi zakat kan wajib, kada boleh diambil oleh keluarga Nabi. Kalau sedekah sunat bang, boleh aja bang. Tetapi mestinya kada juga ya. Karena wajib kada boleh, nah sunat apalagi istilahnya nih. Tapi karena sunat aja juga sedekahnya, jadi tidak berkaitan wajib atau haram mengambilnya bagi keluarga Nabi. Maka dan hukum ini berlaku sejak masa Rasulullah sampai selamanya, kecuali ada pendapat ulama yang lemah pada mazhab Syafi'i, yaitu Imam Ustukhri. Apabila keluarga Nabi ini tidak digaji oleh negara dari kas negara khumsul khumus, 1/5 dari 1/5 itu berapa ya? Seperlima itu 20%. 1/5 dari 20% berarti 4% ya. 4% dari kas negara mesti adalah jatah keluarga Nabi. Ini kalau negara itu menerapkan hukum Islam ibaratnya nih. Kalau negara itu negara Islam, menerapkan hukum Islam, negara itu berdasarkan undang-undang dasarnya atas syariat Islam, kitabullah dan sunnah Rasulullah, maka 4% dari anggaran negara itu wajib diberikan kepada keluarga Nabi. 4% besar, namanya 4% dari 15.000 triliun. Nah, APBD kita berapa ya? Orang APBN misalnya, APBN negara NKRI ini kurang tahu juga kita. Berapa ribu triliun, 4%-nya sugih bertahan ibaratnya keluarga Nabi. Nah itu mestinya memang seperti itu. Nah itu dari tidak semua kas negara saja, jadi ada pos tertentu, yaitu ghanimah, kemudian dan seterusnya lah. Itu ada pembahasannya tersendiri lah. Kita kurang ingat juga. Pokoknya kita ada Habib, jadi udah enak mengingat kan. Nah, ada jatah kita. Alhasil banyak kesimpulannya, anggarannya atau budgetnya yang mesti dikeluarkan oleh negara dengan peraturan undang-undang dasar agama Islam
Maka Imam Ustukhri mengatakan apabila tidak ada lagi 4% dari kas negara itu untuk keluarga Nabi, maka keluarga Nabi ini boleh menerima zakat. Padahal hadisnya itu kan hanyalah zakat ini dari kotoran manusia dan ia tidak halal kepada keluarga Nabi. Itu punya hadisnya ini. Itu dalam masalah Nabi mendidik keluarga Sidin termasuk cucu nang halus tidak menerima zakat sampai di mulut dimuntung cucu Sidin diambil lagi oleh Sidin. Nah kemudian sebaliknya Nabi melajari cucu Sidin Sayyidina Husain untuk memberi siapa aja meminta dengan sabda Nabi SAW, lisa'ili haqqun wa in ja'a ala farasin, atau a'tus sa'ila wa in ja'a ala farasin, yaitu artinya berilah kepada orang yang meminta walaupun dia datang di atas kuda. Dan peminta itu mempunyai hak walaupun ia datang di atas kuda. Makna hadis atau mafhumnya adalah tampilan seseorang, penampilan seseorang atau style seseorang tidak menunjukkan akan kekayaan atau kefakiran. Ada orang bawa mobil Rubicon tapi pinjaman, atau dia hanya supir busnya nang isi Rubicon, baju baik atau berian dia juga seperti itu. Nah, jadi bahwa penampilan seseorang itu sama sekali tidak menunjukkan atas budgetnya. Ada namanya BPJS, budget pas-pasan. BPJS itu apanya? Apakah pokoknya singkatan lah, kita kurang hafal juga. Budget pas-pasan jiwa sosialita. Nah jadi ada BPJS tuh kepanjangannya BPJS, budget pas-pasan jiwa sosialita. Wah ini susah, pendapatan sedikit, HP 10 juta tuh kok membayari HP 10 juta tiap bulan, HP 5 juta ini contohnya. Banyak sepertinya, banyak seperti itu. Sebagian dari, mohon maaf, ASN, pegawai negeri atau karyawan swasta, gaji 4,5 juta, gulungan berapa itu sudah? Gulungan tinggi sudah. Nah, ASN itu, ASN atau abdi negara itu, yang paling banyak gaji adalah DPR. Padahal kadang ngapa-ngapain ya, paling banyak sudah DPR. Nya maulah mata anggarannya. Yang sakit, pegawai nang bawahan ini, pegawai nang ditinjak-tinjaknya istilahnya kan. Kan pegawai bawahan ini kan sebenarnya kasar, baju benar hebat. Nah, jadi gaji 4,5 juta misalnya. Di kalangan polisi gaji 4,5 juta itu luar biasa pangkatnya sudah. Polisi bawahan maksudnya ini. Polisi bawahan. Baik. Nah, walau gajinya sekitar polisi 2,5 juta itu tinggi sudah pangkat. Menurut ceritanya gaji berapa? 2,5 juta. Pangkat apa?
Apa dia bilangnya itu? Jadi sakit juga gaji polisi itu. Paling banyak gaji ya DPR itu sudah. Duduk-duduk warainya. Oh, tapi dibahasnya ada apa kada juga. Soalnya nang membahas sudah praksinya, tinggal setuju aja. Nya kada mikir kada juga. Gaji banyak. Bisa beratus juta sebulan. Ani bawah nang limirnya. Nah, tapi itu apa ngarannya, gaji itu misalnya 2,5 juta, 4,5 juta tadi, bayar apa nih, cicilan rumah, cicilan kendaraan, tinggal 300 aja lagi. Parah. Makanya jangan hendak jadi pegawai negeri, dikitannya gajinya. Nah, jadi polisi kah? Jadi apa? Lebih baik berusaha mandiri. Artinya usaha seorang, menjual kalipnya kah, menjual sayurnya kah, dengan titik paloh seorang, dan kadang menjadi karyawan oleh negara atau orang dari perusahaan swasta pribadi lah. Nah, a'tus sa'ila atau lis-sa'ili haqqun wa in jaa'a ala farasin. Nah, berikanlah orang meminta walaupunnya datang berkuda. Berkuda ini kan artinya penampilan. Tahu kudanya kuda rintalan. Jadi bibiniannya hasil, wah kisahnya camer nih, calon mertua. Datang orang pemuda, anak melamar anak. Hebat anunya, mobilnya Avanza, hebat sudah itu di kampung nih kan. Wah, hasil sakampungan. Kada tahu rintalan dia. Mobil sehebat sejenis Avanza itu hebat. Bagi daerah tertentu nang aksesnya ke sana tuh bakal lutuk aja. Bujur kan? Akses ke sana itu bakal lutuk. Ada mobil ada. Jadi adalah seorang laki-laki yang melamar anaknya, membawa mobil Avanza, kijang aja kah? Wah hebat sudah, luar biasa. Karena orang ada soal menjepai. Di kampung situ bisa juga menjepai, tapi keluar maksudnya kan, taksi ke kota misalnya. Nah, wadah tahu perintalannya anak 10 sehari ada. Jemaah sekalian rahimakumullah. Kita lihat misalnya pegawai negeri atau pegawai swasta. Pegawai swasta macam supir tambang. Wah, hebat. Mobil apa ngarannya? Hello double cabin, ampunnya kan deh juga, ampun busnya, atau membawa tahu mobil dinas di sini apa kurang tahu aja lah, hanyar, fokus, mengkilap apa platnya abang, lalu nyur hulu hilir, wah sepatu mengkilap apa yang kita, padahal gaji 2,5 juta aja juga, sakit benar. Jadi penampilan oke aja Pak, tapi BPJS tadi, BPJS, budget pas-pasan, jiwa sosialita, sadeh barang, hilang nang, kayak itulah. Nah, jadi Nabi melajari cucu sidin, jangan lihat penampilan orang datang berkuda. Bisa aja orang yang penampilannya baik tuh justru kismin sakit penampilan oke.
tapi duit kedada bahasanya nih lalu meminta, maka berilah orang yang meminta walaupun datang ia dengan berkuda, dengan pakaian atau penampilan yang bagus, penampilan sugih dan sebagainya. Orang hanyar baisi mobil, sini mobil kamu tuh punya warna-warni, pak mobil kada mau kada nah hira anak putih dipilihnya nang berwarna supaya kada dari kampung istilahnya kan. Apakah lagi aksesoris ini macam-macam. Ah, tuh pemikirakan bulanannya tuh hok ya. Nah, maka salah satu dari tipologi orang kita Indonesia ini menurut pengamat sosial yaitu katujuh urusan macam itu ya kan. Keluar merek hanyar, wah iya lagi kan, beli lagi, keluar merek hanyar, tipu hanyar lagi, wah heboh kan. Urusan itu aja. Padahal yaitu anggarannya di pas-pasaran. Jemaah sekalian, kita misalnya di Saudi, Arab Saudi, atau di negara lain, mobil macam Mercy, macam apa lagi ngaran, biasa-biasa aja. Takutnya kawan nukar, berapa yang nukar harganya rupiahnya, 34 juta aja. Hanyar aja tahunnya, lainnya sudah 10 tahun lain, timur. Ini mobil nang apa yang ngarannya, sejenis mobil mewah lah, berarti kan. Siapa ngaran kawan? Berapa sih kamu nukar? Itu anak 34 juta aja, duit kita murah aja. Mungkin kita ini napa kan jadi larang, tahu ya? Saraba larang, saraba benaik, kecuali nyur benaik jual. Saraba benaik, larang. Wah ini Saudi mungkin larang juga. Maka demikian pula lajarilah seseorang walaupunnya terlihat alim. Ini kan berilah orang meminta walaupunnya datang berkuda. Lajarilah orang lain, mohon kita guru, walaupun terlihat orang itu alim. Padahalnya ada juga penampilannya nih berilmu, hakikatnya kada berilmu ada juga. Macam ini kan penjelasan hadis, penampilan sugih tapi sebenarnya sakit burangnya kreditan seberatan ada juga. Demikian juga penampilan berilmu tapi kada berilmu, lajari ya. Jadi kita menghutbah, pertama menghutbah orang yang hanyar menghutbah ini pasti menggetar. Pertama nikah menggetar ya, sudah 2-3 kali nikah ada menggetar lagi, pangulunya menggetar. Jadi pangulu awal ini nikah. Khutbah itu ya. Nah, padahal lajarilah orang lain walau orang lain itu terlihat alim. Ya kada pasti orang terlihat berilmu itu sebenarnya berilmu. Terlihat aja kan. Nah, itulah. Jadi anak kita atau siapa lajari ya, walaupun sudah sekolah di mana, sudah apa. Nah, itu. Ini hadis pertama dan kedua daripada 3 hadis daripada Sayyidina Husain bin Ali. Hadis kedua, hadis pertama sama aja. Cuma hadis pertama ini mursal. Adapun dari dalam Muwatta Imam Malik. Adapun yang kedua yaitu muttasil. Diriwayatkan dari Imam Ahmad dari Sayyidina Husain. Kemudian hadis ketiga
yaitu dalam Musnad Imam Ahmad dari Ali Zainal Abidin, dari Husain, Ali Zainal Abidin bin Husain dari ayahnya itu Husain radhiyallahu an, ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, di antara baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak berguna daripadanya. Nah, adapun Sayyidina Husain yaitu adalah cucu Nabi. Kemudian ditipu oleh Syiah di Kufah. Itu ada utusan daripada Syiah yang waktu itu mereka bertempat di Harura. Harura ini markas Syiah di Kufah. Wahai Sayyidina Husain, berangkatlah ke Kufah, maka kami akan membaiat engkau sebagai khalifah Amirul Mukminin. Ini diperdaya oleh Syiah istilahnya. Sampailah Sayyidina Husain di satu tempat di Irak, antara Madinah dan Irak, namanya Karbala. Nah, maka bukan Syiah yang membunuh, tidak, tapi orang lain yang disetting bahwa bukan daripada Yazid, bukan daripada Syiah, tetapi semacam upahan ibaratnya kan. Dan Syiah ada, tapi mereka membiarkan. Nah, jadi dikatakan oleh guru kita Dr. Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhur, Syiah ini ya istilahnya melakukan dua kejahatan, yaitu dusta dan pembiaran. Dusta atau menipu dan membiarkan terjadinya dusta, tipuan dan pembunuhan terhadap Sayyidina Husain. Ini panjang lah ceritanya. Nah, jadi sekilas itulah tentang Syiah ini. Syiah ini Islam, tapi ada hal tertentu, ibarat ini hal tertentu. Dan kita tidak begitu walau tidak begitu penting juga membicarakan masalah Syiah itu, paling tidak kita tahu bahwa Syiah itu adalah seperti itu. Yaitu suatu intrik istilahnya atas nama mencintai keluarga Nabi, padahal dia mendustai atau dia itu menipu atau membiarkan terjadinya pembunuhan terhadap Sayyidina Husain. Mengaku cinta tapi membiarkan. Nah, itu judulnya. Jadi mesti kita sebarkan juga bagaimana Syiah itu supaya dihindari istilahnya kan. Nah, cerita atau penjelasan tentang Syiah ini panjang. Ya, ada beberapa macam, ada yang ekstrim, ada yang moderat, ada yang terang-terangan, ada yang di bawah tanah atau istilahnya menyerupai seperti kita, seperti Syiah, sembunyi-sembunyi, dan lain-lain. Nah, yang lebih moderat adalah namanya Zaidiyah. Zaidiyah ini hanya berbeda 17 perkara dengan kita Ahlus Sunnah dalam masalah furu', dan mereka salah satu ciri Syiah utama mencela sahabat. Dan Syiah dan Zaidiyah ini tidak mencela sahabat. Jadi kalau Syiah itu macam apa ya? Nah, kalau ada orang terdengar mencaci, mencela sahabat Nabi, ini selesai. Nah, ini lain berarti.
sahabat Nabi yang hidup di masa Nabi, ya bukan suci, tidak. Kan suci Nabi saja. Adapun Syiah ini mensucikan Imam 12 dari keluarga Nabi dan mencaci sahabat Nabi. Sahabat Nabi adalah istri Nabi Aisyah, mertua Nabi Abu Bakar, mertua Nabi Umar, menantu Nabi Utsman. Ini habis, dikuliti, dicaci oleh Syiah ini. Padahal mereka inilah yang meriwayatkan agama, yang mengajarkan agama, yang meneruskan perjuangan macam-macam Syiah ini. Jadi atas nama emosional keluarga, maka mereka menyesatkan, mengatakan sesat Abu Bakar sesat, Umar sesat, Utsman sesat, Aisyah sesat, Abu Hurairah sesat. Banyak dari mana kita belajar hadis kalau tidak dari mereka? Mereka mendatangkan hadis-hadis palsu. Hadis dari jalur Ahlul Bait banyak palsu. Ada juga yang bujur. Cuma banyak yang dipalsukan oleh Syiah itu. Demikian sekilas gambaran tentang Syiah itu. Cirinya mencaci sahabat Nabi, diantaranya Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Kemudian penjelasan hadis ketiga, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara ciri baiknya keislaman seseorang, sehatnya keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tak bermanfaat baginya. Ini panjang lebar kalau diuraikan. Bukan juga suatu kewajiban, tetapi dari baik Islam seseorang meninggalkan yang tidak berguna. Perkataan, perbuatan. Yang tidak berguna ini ada perkataan, ada perbuatan. Maka sebaiknya yaitu bahwa kita meniatkan dalam segala sesuatu itu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ghayatuna, tujuan utama dalam setiap pekerjaan atau apa aja, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang tidak berguna, tidak bermanfaat, kada baik, atau manfaatnya sedikit daripada dunia tapi merugikan manfaat yang besar daripada akhirat, ini rugi. Sementara umur kita singkat, umur kita pendek, kemudian bicara kita melantur, mulu hilir bicarakan. Ini bagian bicara, aib orang lah, cerita orang lah diomongkan. Ini tidak ada gunanya, malah bikin rugi. Jadi dalam suatu riwayat, satu kali menceritakan aib orang lain, satu kali dibayar dengan 700 kali sembahyang fardu yang kita kerjakan. Jadi satu kali kita membicarakan aib orang lain, menggibah orang lain, bayarannya di akhirat 700 kali sembahyang. Hilang sembahyang kita 700. Satu kali membicarakan aib orang lain, kekurangan orang lain. Dan kita tidak merasa. Kadang di majelis, apalagi kadang di majelis. Makanya baik mengaji itu
seorangan atau orang kada banyak dibanding mengaji dengan orang banyak. Itu tak kisah fulan ini, fulan itu, fulan itu. Habis pahala mengaji, pahala belajar. Maka di suatu riwayat bahwa sekali kita membicarakan aib orang lain, maka kita itu membayarnya dengan 700 kali sembahyang fardu hilang dah. Sementara 700 sembahyang fardu wajib. Jadi kita sama meninggalkan 700 kali sembahyang fardu, satu kali membicarakan aib orang, hilang itu. Padahal itu wajib. Jadi satu kali membicarakan aib orang lain sama kehilangan 700 kali sembahyang fardu kada sembahyang kita. Kata gampang. Bagaimana caranya kita tidak membicarakan aib orang lain? Kalau di medsos jangan sembarang share, ya karena apalagi yang anti pemerintah jangan. Kita menjadilah umat Islam yang menghargai pemerintah. Kalau pemerintah kata dihargai, hancur. Ya. Nah, jadi hati-hati di dalam menyebarkan berita berisi aib orang lain, aib pemerintah atau aib personal pribadi itu. Yang kedua, kurangi bertemu orang yang tidak berkepentingan. Yang tidak berkepentingan. Lebih baik sendiri, termasuk dalam belajar atau dalam berteman atau dalam bepergian atau apa istilahnya nih. Karena dulu diceritakan seorang aulia, bisi murid 2, sieun bepesan, kan bila tulak ke masjid jangan begandeng, bolehkannya jangan begandengnya. Jadi bertamu pas pengajian wadah sidin aja. Kenapa? Karena bila begandeng ini bisa bercerita. Ini mungkin orang tertentu, memang tabiatnya ini bercerita. Kan ada kan? Bukan haram kita ke masjid begandeng berdua, bercengkrama atau apa, tidak. Tapi si guru ini melihat karakter orang ini suka cerita. Maka begini pesan beliau, kalau kamu ke masjid pulangnya atau perginya dan pulangnya jangan gandengan. Kenapa? Itu tadi. Banyak artinya afat malapetakannya daripada kita bertemu orang akhirnya cerita pulan begini, pulan begitu, macam-macam lah. Habis sembahyang 700 sembahyang fardu kita. Ini baru bagian perkataan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma'ala, yakni meninggalkan yang tidak berguna berarti ciri baiknya pemahaman kita terhadap agama. Agama ini perlu pemahaman yang memahami yang baik. Dan bukan untuk orang lain. Baik Islam diri kita ya untuk diri kita, untuk keselamatan dan kebahagiaan diri kita. Kurangi obrolan. Obrolan artinya mengurangi obrolan tentang orang lain. Lebih baik berbicara bepandir mahalabio daripada membicarakan aib orang lain. Jadi ganti kesenangan itu. Kesenangan kita membicarakan orang lain diganti dengan mahalabio. Mahalabio menegara menapa barang ini. Sebenarnya kan halabio ya kadang diburu kan. Padahal lain orang halabio, lain produksi halabio. Cuma halabio karena bentuknya. Nah, begitulah. Jadi kita ganti kesenangan kita dalam omongan ini dengan apakah cerita atau mahalabio ya kan. Cuma sekalian rahimahullah.
Belum lagi perbuatan yang artinya tidak begitu bermanfaat kita tinggalkan, banyak ya. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liwalidina wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limasyayikhina wa ashabil huquqil wajibati alaina wa man zalamnahum wa jami'il muslimina wal muslimat. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.